Jadi membangun ibu kota seharusnya dan pasti bisa tanpa melibatkan uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik setelah transisi pemerintahan tentang pembangunan ibu kota negara. Membangun ibu kota negara tidak harus pakai uang rakyat. Nah, itu baru top. Benarkah APBN kita dikurangi untuk membangun infrastruktur? Iya. Karena anggaran APBN yang berasal dari pajak itu harus diperuntukkan bukan hanya IKN. Itu udah cocok, udah betul. Jadi membangun ibu kota seharusnya dan pasti bisa tanpa melibatkan uang rakyat yang masuk ke APBN, walaupun tetap APBN. Karena namanya pengeluaran dan pendapatan harus lewat APBN. Tetapi sumbernya tidak harus sumber rakyat, uang rakyat. Sumber pajak yang baru masuk. Dari mana? Nah, ini pertanyaannya kan. Begini. Tatkala ibu kota pindah, maka kantor-kantor pemerintah tidak lagi berfungsi. Contoh perumahan DPR RI itu berada di tempat sangat strategis. Tatkala DPR RI dipindahkan ke IKN, pertama, komplek DPR itu bisa dijadikan apartemen. Nah, HGB di atas HPL misalnya. Apa yang terjadi? Nilai jual ataupun nilai sewa atau ruislah apapun namanya, tanah tetap milik negara kan HPL-nya lokasinya, tetapi HGB bisa di atas HPL selama 60 tahun atau 100 tahun bahkan. Nilainya sangat tinggi. Maka rumah-rumah dinas DPR RI yang sekarang di Kalibata itu mungkin bisa untuk membangun gedung DPR, DPD, DPR MPR di IKN bahkan termasuk perumahannya. Belum lagi gedung-gedung pemerintah, kantor-kantor Menko yang sekarang udah jadi, itu juga bisa diruislah. Itu berada di tempat strategis yang nilainya triliunan. Kalau dihitung jangan-jangan bisa mencapai 1.000 triliun. Aset, oleh karena itu langkahnya apa? Kami mohon agar kiranya pemerintah, presiden segera membentuk tim pengalian aset pemerintah atau tim alih fungsi aset pemerintah yang nanti akan ditinggalkan ke IKN. Dengan demikian jauh hari sebelum proses pemindahan ini, pemerintah bisa menghitung berapa duit yang bisa didapat dari swasta yang akan menyewa atau mengelola aset-aset tersebut. Karena aset-aset gedung pemerintah berada di tempat strategis seperti di Tamrin, Sudirman, itu mahal sekali, namanya ratusan juta per meter loh. Padahal berapa hektar aset pemerintah yang berada di tempat strategis itu. Kementerian Keuangan sangat gede sekali dekat lapangan Banteng. Kementerian BUMN di Merdeka Selatan. Di Merdeka Barat ada beberapa kantor Menko. Dan juga Menteri Perhubungan dan sebagainya. Belum yang di Tamrin, belum di Sudah, belum Gatot Subroto. Gedung BPK misalnya, kalau kita bangun BPK di sana, di IKN, mungkin bisa sisa anggaran malahan. Artinya untung, dibangun sebuah gedung yang besar dengan perumahan daripada pegawai BPK pun mungkin cukup. Oleh karena itu, tim alih fungsi segera dibentuk. Komite ini mungkin dipimpin oleh Menko Keuangan ataupun Menko Infrastruktur, sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara segera menghitung dan menilai aset daripada pemerintah yang dapat dialihfungsikan ke sektor swasta menjadi lahan komersil, bersama dengan Gubernur Jakarta nantinya juga merubah RTDR dari peruntukan gedung-gedung pemerintah menjadi peruntukan swasta dan komersil. Sedemikian sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, gedung-gedung yang nanti ditinggalkan oleh kementerian-kementerian, Kemenko, tatkala pindah ke, sehingga waktu 4 tahun siapan proses pemindahan
juga komite alih fungsi ini segera menyiapkan seluruh kebutuhan termasuk lelang sehingga dapat nilai uang, jumlah uang untuk kemudian dipergunakan membangun IKN. Jadi artinya membangun IKN sesungguhnya tidak harus pakai uang rakyat. Bahkan uang yang sudah keluar di era Pak Jokowi dapat dikembalikan melalui pendapatan daripada penyewaan atau alih fungsi daripada aset-aset pemerintah. Luar biasa, IKN tetap jalan, dan kemudian gedung-gedung pemerintah di Jakarta menjadi tempat gedung komersil sehingga Indonesia, Jakarta tetap menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Jakarta sebagai kota metropolitan, Jakarta sebagai kota ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.